Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan forum komunikasi penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kajian kitab Fathul Mu'in. Para pemirsa semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu dengan materi yang baru, yaitu i'adah sholat atau mengulang sholat fardu. Mungkin para pemirsa kadang-kadang ya di rumah sudah sholat, begitu ke masjid ada jamaah, lalu para pemirsa kepengen ikut jamaah, maka itu ada ilmunya. Para pemirsa semuanya, untuk lebih jelasnya nanti kita kaji pada hari ini dengan kajian kitab Fathul Mu'in yang pada kesempatan hari ini beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Awaduddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, akan membahas masalah ini. Oke para pemirsa, kita langsung saja temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Berjumpa kembali. Ya Pak Kiai ya, karena banyak kesibukan memang ya, capek juga namanya orang hidup Pak Kiai ya. Ya. Sibuk ya, tapi insya Allah karena pada hari ini kita akan berbagi ilmu, semoga ini menjadi amal bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita pada siang hari ini kita akan membahas apa Pak Kiai? Insya Allah pada kajian kita kali ini membahas tentang sholat i'adah al-maktubah atau mengulang kembali sholat fardu. Tapi ada beberapa syarat-syarat yang harus dijalankan. Oke para pemirsa semuanya, mari kita simak sampai selesai agar tidak gagal paham ya. Jadi ibadah kita akan lebih baik karena dengan ilmu. Silahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa tusannu lan den sunataken apa i'adatul maktubati, baleni atau ngulangi salat kang den wajibaken, disarti antakuna kelawan syarat yento ono opo i'adatul maktubah ono iku fil wakti ing dalem jerone waktune sholat, wa alla tuzadah lan ora den tambahi opo i'adatul maktubah bi i'adatiha ing dalem balini ing maktubah ala marratin ing atase saambalan, khilafan halin ulayani li syaikhi syuyukina maring gurune piro-piro guru ingsun Abil Hasan, nyatane Syekh Abil Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala. Rahimahu, muga-muga paring rahmat ing Syekh Abil Hasan Al-Bakri sapa Allah Gusti Allah ta'ala. Para pemirsa yang kami muliakan, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita maklum bahwa sholat fardu niatnya itu minimal harus ada 3 unsur, yaitu qasdu, ta'yin, dan fardiyah. Tidak cukup misalkan dalam sholat zuhur, kalau dilafalkan usolli az-zuhra, saya niat sholat zuhur saja, tidak cukup
harus niat fardu zuhur. Kenapa demikian? Karena sholat yang 5 waktu itu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu ada yang sunat atau yang tidak wajib. Seperti sholatnya orang yang belum balik, ya, tidak mukallaf, itu melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuh itu tidak wajib tapi sunat. Begitu juga ada sholat i'adah, mengulang kembali sholat zuhur. Yang kita bahas kita kali ini adalah kita diperbolehkan bahkan disunatkan untuk mengulang sholat fardu 2 kali, tapi dengan beberapa syarat. Sebelumnya landasan bahwa kita disunatkan untuk melaksanakan i'adatus sholah al-maktubah, mengulang sholat yang wajib berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Yazid al-Aswad. Shallaina ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-fajra bimina. Faja'a rajulani hatta waqafa ala rawahilhima. Kami sholat subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tanah Mina. Lalu datang 2 orang laki-laki, mereka berdiam di atas kendaraan mereka, artinya mereka berdua tidak ikut sholat. Fa'amara bihima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faji bihima tur'adu farasihuma. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memanggil mereka berdua. 2 orang lelaki itu terlihat gemetar ketakutan. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'an nas alastuma muslimaini. Qala bala Rasulullah sallallahu qala bala ya Rasulullah inna kunna sallaina fi rihalina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kedua lelaki tersebut, mengapa engkau tidak ikut sholat bersama orang-orang? Bukankah engkau orang muslim? Jawab mereka berdua, benar wahai Rasulullah, kami telah melaksanakan sholat di tempat kami. Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala lahuma in sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma al-imam fasalliya ma'ahu fa innaha lakuma nafilatun. Rasulullah bersabda, jika kalian sudah sholat di tempat kalian lalu kalian mendatangi imam untuk sholat berjamaah, maka ikutlah sholat bersamanya, sesungguhnya sholat yang kalian lakukan adalah sholat sunat. Itu landasan disunatkannya untuk mengulang sholat fardu. Ada beberapa syarat untuk kita bisa disunatkan melaksanakan i'adatus sholah al-maktubah. Jadi tidak semuanya serta-merta semuanya boleh, itu tidak. Yang pertama adalah antakuna fil wakti, mengulang sholat itu masih dalam waktunya. Artinya misalkan ingin mengulang sholat zuhur, berarti
masih dalam waktu zuhur, kita mengulang sholat. Kalau sudah habis waktu zuhur, i'adah sholat zuhur dalam sholat waktu asar, maka tidak diperbolehkan. Yang kedua, wa alla tuzada fi i'adatiha ala marratin. Tidak boleh mengulangnya itu lebih dari satu kali. Jadi cukup satu kali. Tapi ini ada yang berbeda, khilafan li Syekhina Abil Hasan Al-Bakri. Ada yang membolehkan lebih dari 2 kali menurut gurunya Syekh Zainuddin, mbah gurunya Abil Hasan Al-Bakri. Tetapi yang masyhur para ulama memberi fatwa cukup 1 kali jikalau ingin mengulang sholat maktubah. Yang ketiga adalah niat fardu, niat fardiyah. Niat fardu artinya kalau mengulang sholat yang kedua nanti, sholat zuhur lagi, walaupun menjadi sholat sunat, tetapi di dalam kita niat harus usolli fardhu zuhri. Kalau dilafalkan tetap harus ada niat fardiyah. Tetapi masalah ini juga terjadi perbedaan pendapat, tetapi yang masyhur mayoritas ulama memberikan fatwa harus tetap niat fardiyah, walaupun ada beberapa ulama yang membolehkan tidak niat fardiyah. Yang keempat adalah bahwasanya sholat yang kedua itu derajatnya lebih tinggi daripada sholat yang pertama. Misalkan berarti kalau kita sholat zuhur sendirian, kemudian kita mendengar suara azan, ternyata di masjid belum melaksanakan sholat jamaah, lah ini kita disunatkan untuk melakukan sholat zuhur kembali dari sholat sendiri ke sholat jamaah. Akan tetapi tidak boleh dibalik, artinya sudah sholat berjamaah kemudian ingin sholat zuhur kembali, padahal sholat yang pertama itu sah, maka tidak dianjurkan untuk sholat zuhur kembali, tidak boleh i'adah kembali. Jadi derajatnya lebih tinggi dari sholat sendiri ke sholat jamaah, tidak boleh dari sholat sendiri dari sholat jamaah kemudian sholat sendiri, itu tidak diperbolehkan untuk sholat kembali. Yang seterusnya adalah sholat yang diulang itu adalah sholat mu'addah, artinya sholat yang pada waktunya, bukan sholat qadha. Jadi sholat yang dilaksanakan pada waktunya, bukan sholat qadha. Tapi mengulang sholat zuhur, tetapi karena dalam kondisi sholat qadha itu juga
tidak dianjurkan untuk mengulang sholat zuhur lagi. Kemudian yang syarat yang seterusnya adalah kaunul ula sahihata. Sholat yang pertama itu adalah harus sah. Jadi sholat yang pertama, ya misalkan contoh tadi, sholat kita sendirian sudah sesuai dengan syarat rukunnya, sudah sah. Kemudian kita ikut berjamaah, itu namanya sholat i'adah, mengulang kembali sholat zuhur. Itu disunatkan. Tetapi kalau sholat yang pertama tidak sah, tidak memenuhi syarat rukunnya, maka sholat yang kedua bukan sunat lagi tetapi wajib. Nah, wajib untuk melakukan sholat zuhur lagi karena sholat yang pertama adalah tidak sah. Demikian kajian kitab Fathul Mu'in pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.